Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang cara mengetahui gaya belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi setiap peserta didik itu memiliki keunikan, memiliki kekhasan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Sifat-sifat yang berbeda itulah yang memberikan warna dalam proses pembelajaran. Di satu sisi, perbedaan tersebut juga menjadi tantangan bagi setiap guru untuk memilih cara terbaik, tepat, dan efektif dalam proses penyampaian materi ajar. Oleh karena itu, seorang tenaga pendidik harus dapat mengenali dan mengetahui pendekatan belajar dan strategi apa yang harus dilakukan sehingga materi ajar dapat tersampaikan dengan maksimal kepada siswa. Nah, secara umum ada beberapa hal yang melatar belakangi perbedaan sifat pada siswa seperti pengalaman, lingkungan, minat, dan kemampuan individu. Nah, faktor-faktor tersebut juga berdampak pada bagaimana siswa mengelola informasi, menyerap materi ajar, dan mengerjakan suatu tugas. Nah, segala aktivitas-aktivitas tersebut seringkali kita dengar dengan sebutan gaya belajar. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya belajar? Apa saja jenis-jenis gaya belajar itu dan upaya apa yang harus kita lakukan agar mengetahui gaya belajar siswa. Nah, simak video pada kali ini. Nah, kita harus tahu dulu pengertian gaya belajar. Gaya belajar itu merupakan cara individu memproses informasi dan mengelola suatu informasi. Gaya belajar dapat mencerminkan bagaimana individu memahami dan menyerap informasi baru. Nah, bagaimana mereka ingin menggunakannya dalam situasi tertentu. Nah, dalam pembelajaran, setiap peserta didik pada umumnya memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, kita dapat lebih mudah menyusun strategi serta perencanaan terbaik untuk pembelajaran yang efektif. Bapak Ibu pasti penasaran kan gaya belajar seperti apa sih yang mayoritas dimiliki siswa dalam kelas. Nah, berikut ini kita akan bahas 3 gaya belajar untuk membantu Anda menyusun perencanaan terbaik untuk pembelajaran dalam kelas. Gaya belajar dalam pembelajaran secara umum pada peserta didik ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, bisa jadi gaya belajar setiap siswa merupakan bentuk kombinasi dari berbagai macam gaya belajar seperti visual, auditory, kinestetik, intuitif, verbal, solitary, dan masih banyak lagi. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 gaya belajar utama dalam pembelajaran, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual. Selama pembelajaran, Bapak Ibu pasti pernah merasakan bahwa di dalam kelas ada siswa yang lebih cepat memahami materi melalui presentasi, video, ataupun infografis. Nah, berarti siswa tersebut memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar dengan mengandalkan indera penglihatan sebagai media utama dalam menerima informasi. Nah, kita harus tahu dulu ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual. Ciri yang pertama adalah siswa ini lebih suka melihat gambar, diagram, peta, dan presentasi multimedia. Ciri yang kedua, siswa ini lebih mudah mengingat informasi melalui gambar atau visual. Ciri yang ketiga, siswa ini lebih cepat memahami materi melalui presentasi visual daripada presentasi verbal. Ciri yang keempat, siswa ini memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan ide dan konsep dalam pikirannya. Nah, ciri yang kelima, siswa ini lebih baik atau lebih mudah memahami materi melalui pengalaman visual seperti simulasi dan demonstrasi.
Jadi untuk memanfaatkan gaya belajar visual, kita dapat menggunakan metode pembelajaran seperti metode presentasi multimedia, pembuatan poster, video, atau memperlihatkan objek nyata untuk membantu siswa memahami materi. Yang kedua, gaya belajar auditori. Apabila dalam suatu pembelajaran melihat seorang siswa dapat fokus saat mendengarkan penjelasan, baik itu melalui audio dan diskusi, maka anak tersebut memiliki kemampuan auditori yang baik. Nah, gaya belajar auditori ini merupakan gaya belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan menggunakan indera pendengaran atau audio. Nah, ciri-ciri anak atau siswa yang memiliki gaya belajar auditori, yang pertama adalah anak ini lebih suka belajar melalui diskusi dan ceramah. Ciri yang kedua adalah anak ini lebih mudah mengingat suatu informasi melalui pembicaraan. Nah, ciri yang ketiga, anak ini lebih cepat memahami materi melalui pembicaraan daripada presentasi visual. Ciri yang keempat, anak ini lebih baik memahami materi melalui diskusi dan debat. Nah, ciri yang kelima, anak ini lebih senang belajar melalui audio, misalnya dengan podcast atau audio buku. Untuk memanfaatkan gaya belajar auditori, kita dapat menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, debat, ceramah, atau memanfaatkan audio dalam presentasi. Nah, salah satu tantangan dalam penerapan gaya belajar auditori ini biasanya adalah suasana kelas yang terkadang itu membosankan atau bahkan tidak kondusif. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus menyusun strategi terbaik sehingga memudahkan siswa memahami materi ajar. Gaya yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, siswa yang memiliki kemampuan kinestetik pada umumnya mudah untuk bergaul dan bersosialisasi kepada semua orang. Selain itu, karakteristiknya yang sering dapat memberikan kesan positif pada siapapun yang ia temui. Secara umum, secara konsep, gaya belajar ini mengarah pada kemampuan seseorang memahami konsep melalui aktivitas fisik dan gerakan. Orang dengan gaya belajar kinestetik cenderung menyukai praktik dan demonstrasi dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk mengingat informasi melalui aktivitas tubuh mereka. Ciri-ciri seorang anak yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama, anak ini lebih suka belajar melalui pengalaman praktis dan aktivitas fisik. Ciri yang kedua, anak ini lebih mudah mengingat suatu informasi melalui pengalaman praktis. Ciri yang ketiga adalah anak ini lebih cepat memahami materi melalui aktivitas praktis. Ciri yang keempat, anak ini lebih memahami materi melalui pengalaman hands-on. Nah, ciri yang kelima adalah anak ini lebih suka belajar melalui pengalaman fisik seperti berolahraga atau melalui sesuatu dengan tangan. Jadi untuk memanfaatkan gaya belajar kinestetik, kita dapat menggunakan metode pembelajaran seperti praktikum, eksperimen, atau aktivitas hands-on. Demikian beberapa informasi terkait jenis-jenis gaya belajar pada siswa. Jadi memahami siswa dengan lebih baik, kita dapat mudah untuk lebih dekat dan mengenali minat siswa, sehingga kita dapat membantu mereka mencapai potensi secara maksimal. Dan semangat untuk seluruh guru di Indonesia, maju terus pendidikan bangsa Indonesia. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.